orang artis yang sukses itu wis berharap ya tim sukses. Oh iya. Ini bagian bodyguard banget. Terima kasih. Untuk menggerakkan ekonomi. Pada hari ini, Sabtu 25 November 2023, kita dapat berkumpul dalam sebuah rangkaian acara pengukuhan pengurus Alisa Hadijah Ijmi Kota Tegal dan pelaksanaan seminar tentang ekonomi syariah. Acara pengukuhan pengurus Alisa Hadijah Kota Tegal dengan mengusung tema penguatan pengusaha muslimah berbasis ekonomi syariah. Acara pada hari ini dibagi dalam 2 sesi di Kota Tegal, dan sesi kedua adalah seminar kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota Alisa Hadijah Ijmi Kota Tegal serta tamu undangan dimohon berkenan agar mengikuti rangkaian acara secara menyeluruh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan kami selaku pembawa acara memperkenalkan diri kami. Saya Neneng Maulidatul Hasanah. Saya Imas Kodaria. Dan kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan Mars Alisa Hadijah Ijmi. 4. Pembacaan doa. 5. Sambutan ketua panitia. La tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin. Mu'allifina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Huwallazi Indonesia
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini dengan segenap hati kami, menundukkan kepala kami, memohon kepadamu atas ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, dan dosa hadirin yang ada di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara pada hari ini. Semoga apa yang pada hari ini kami canangkan akan menjadi amalan sholihah. Ya Allah, ya Tuhan kami perempuan ekonomi umat, bantulah kami ya Allah untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang akan kami emban untuk umat dan masyarakat. Pimpinan dari organisasi-organisasi wanita yang ada di Kota Tegal yang tergabung dalam GOW, yaitu mungkin yang kami muda adalah pimpinan Harpi, Muslimah, IBI, PDA, IWAPI, IPMI, Alisa Kabupaten, dan Alisa Brebes, juga partner kerja kita PSI, Bank Syariah Indonesia, dan GOW. Yang tak lupa kami hormati dan kami banggakan dan kami selalu nantikan petuah-petuahnya adalah para pembina, penasehat Alisa Ichmi Kota Tegal, Ibu Nyai yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat terkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri sebuah acara yang menurut kami penting, yang menurut Alisa Ichmi Kota Tegal penting karena belum kami laksanakan berhubung dengan adanya corona 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, yaitu pengukuhan pengurus Alisa Hadijah Ichmi Kota Tegal pada hari ini. Periode 2021 sampai 2000 berapa Mbak Imas? Kita 2000 berapa? 2025. Alhamdulillah, berarti 2 tahun lagi ya. Walaupun sudah berlangsung cukup 3 tahun, tapi baru kami kukuhkan dan baru sempat kita laksanakan karena berbagai macam persoalan atau keadaan yang belum bisa kita laksanakan. Shalawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah acara ini memang Indonesia Ichmi nomor 30 KEP AKW Ichmi 2 2020 tentang pengesahan pengurus daerah Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia Alisa Hadijah Ikatan Cendekia Muslim se-Indonesia Ichmi Kota Tegal periode 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pimpinan wilayah Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia
Alisa Hadijah Ismi se-Indonesia setelah memperhatikan satu, bahwa untuk membantu dan meningkatkan serta mengembangkan potensi usaha di kalangan muslimah pengusaha di Indonesia, dipandang perlu dibentuk Alisa Hadijah Ismi Daerah Kota Tegal periode 2020-2025 yang berfungsi mengkoordinasikan pimpinan wilayah dan membantu pengurus wilayah melaksanakan tugas koorganisasian dalam rangka mencapai tujuan Alisa Hadijah Ismi. 2. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas perlu Ikrar pengurus. Ikrar pengurus. Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Alisa Hadijah Ismi Daerah Kota Tegal. Alisa Hadijah Ismi Daerah Kota Tegal. Periode 2020-2025. Periode 2020-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan rasa syukur dan tawakal. Dengan rasa syukur dan tawakal. Menyerahkan diri sepenuh hati. Menyerahkan diri sepenuh hati. Jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami seluruh pengurus. Kami seluruh pengurus Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Alisa Hadijah Ismi Daerah Kota Tegal. Alisa Hadijah Ismi Daerah Kota Tegal. Periode 2020-2025. Periode 2020-2025. Menyatakan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada semua anggota, kepada segenap umat Islam dan bangsa, bahwa kami insya Allah akan menginfakkan perhatian, pemikiran, waktu dan tenaga kami untuk meningkatkan kualitas dan derajat hidup dengan memajukan muslimah pengusaha. Bahwa kami insya Allah akan berusaha menginfakkan harta kami sesuai dengan kemampuan kami dan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai maksud di atas. Bahwa kami Februari 2020 pada tanggal tersebut, saya sebagai ketua Alisa Hadijah Ismi wilayah Jawa Tengah menyatakan dan mengukuhkan saudari-saudari semua yang namanya tersebut di dalam SK pengurus Alisa Hadijah Ismi Kota Tegal periode 2020-2020. Oleh karena itu, sejak hari ini dan pada tanggal tersebut di atas, saudari-saudari telah resmi menjadi anggota pengurus Alisa Hadijah Ismi Indonesia dan telah berikrar untuk senantiasa sesuai dengan kemampuan menginfakkan perhatian
waktu, tenaga, dan pikiran. Badan Kesehatan Bangsa dan Kota Tegal ini menampung aspirasi yang berkaitan dengan masalah keormasan, terutama biasanya akan menanyakan dari sisi anggaran. Kami hampir 4 tahun berjalan ini, semua yang ingin mendirikan, walaupun tidak diucapkan atau tidak disampaikan, intinya nanti supaya mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tegal dalam hal pendanaan. Pertanyaan lebih lanjutnya ini terus terang saja kami informasikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi memang pemerintah Kota Tegal ini setiap tahun mengalokasikan anggaran hibah untuk ormas, tetapi kenyataannya Bapak Ibu, dari ormas yang ada sejumlah hampir 166 ormas, bisa dikatakan yang aktif itu hanya sampai 20%. Artinya data yang ada ini hanya data di atas kertas, tetapi kepengurusannya puluhan tahun tidak pernah aktif kembali, didiamkan begitu saja. Jadi semenjak tahun 2020 ini ada sekitar 35 ormas termasuk Anissa Hadijah yang mungkin saya hafal karena memang saya yang ngurusi dan mencatatnya. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana Anissa Hadijah dapat perhatian dari pemerintah? Sebetulnya dari sisi regulasi, karena sudah mendapat surat keterangan keberadaan organisasi dari kami, itu bisa. Tetapi ada prasyarat lain, dokumen-dokumen yang lain yang nanti harus disiapkan. Jadi untuk detailnya silakan nanti menghubungi kami pada saatnya. Cuma karena memang tahun 2024 ini Nyun Sewu, yang biasanya Badan Kesehatan Bangsa Politik Kota Tegal itu memberikan hibah sampai 8 ormas, untuk tahun 2024 ini hanya 3. Pertanyaan lebih lanjutnya kenapa? Ya karena ini untuk tahun 2023 ini kami konsentrasikan ke hibahnya ke Bawaslu dan KPU hampir 25 miliar. Jadi yang untuk ormas sementara diberhentikan dulu. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari wilayah yang berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
mengulang lagi tanpa harus melihat catatan? Boleh deh, boleh. Boleh ya. Tadi sebenarnya Bu Alisa itu sudah menyampaikan Bu misi-misi. Oke, tapi saya agak lupa kalau belum disampaikan kayak Mas. Oke, saya bacakan aja ya. Tadi misi Alisa Hadidah itu adalah yang kesatu, ini kesatu ya, nomor 1, menumbuhkan semangat kewirausahaan. Yang kedua, menciptakan jejak usaha Bu Nene. Yang ketiga, menumbuhkan integritas dan profesionalitas. Yang keempat, mengembangkan usaha yang halal dan thayyibah. Yang kelima, melaksanakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang keenam, menumbuhkan ekonomi yang berbasis syariah. Begitu Bu Nene? Ada 6. Saya pengen pilih nomor 1 takut sensitif. Pilih nomor 2 juga, 3 juga. Saya pilih nomor 6 aja deh. Iya betul ya Bun, kan Richard dokter. Yang selanjutnya adalah Mas siapa? Apriliansa. Beliau menjadi mewakili pimpinan BSI KH Mansur. Tahu nggak Bu BSI KH Mansur? Alun-alun itu loh. Nah sebelahnya toko Mas Mansur. Udah hadir juga di sini dengan Mbak Suni sebagai marketing yang luar biasa. Tiap hari gue dipepet sama Suni. Tiap hari didatengin. Pokoknya top lah. Namanya mak-mak tuh kalau belum selesai, hajatnya belum nyampe. Kalau mak-mak kamu ya begitu itu belum. Setuju nggak kalau kita bagian dari mak-mak yang hebat luar biasa? Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah tanpa terasa tadi saya sama sebelah ini sebetulnya SMA-nya bareng tuh. Cuma tuh aku memang kayaknya tapi orang pas dia fotoan pernah rasanya mirip. Senior. Saya angkatan pertama, Mbak Zakia angkatan keempat. Beda 3 tahun. Tahunnya di sini. Itulah namanya sebuah silaturahmi. Kebetulan kami sama-sama dididik sebuah madrasah khusus, Bun, namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Itu adalah program yang aliyah yang sudah didirikan oleh Kemenak untuk orang-orang hebat katanya. Amin. Ya, Mbak Yu. Amin. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat. Kan pesertanya tadi ada 150 ya Ibu ya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang utama tentunya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan begitu banyak kenikmatan bisa hadir berkumpul di acara pengukuhan pengukuhan Alisa tadi Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia. Betul Bu? Betul. Ke Alisa Khadijah Itsmi. Jadi ada Itsmi-nya Bu ya, Ikatan Cendekiawan Muslim. Oh baik, bagian dari Itsmi-nya ya. Oke, siap Bu. Yang kedua tak lupa kita sampaikan juga sholawat beserta kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan. Jangan sampai nanti petugas bank syariahnya ketika ditanya sama kok bank konven dengan bank syariah, petugas bank syariahnya mengiyakan gitu kan. Iya sama, jangan sampai seperti itu. Jadi bank syariah dengan bank konven itu ya kalau bahasa ininya sih nyun sewu, ibu-ibunya nyun sewu, kalau istilah apa namanya di kalangan kami yang satu
sama-sama potong ayam Bu ya, potong ayam. Yang satu pakai bismillah, yang satu lagi nggak pakai bismillah. Kemudian ayamnya itu diolah, dimasak gitu. Dengan ibu jago nih masak gitu kan. Nah tentu rasanya kan sama Bu ya, yang tadi dengan baca bismillah dengan tanpa baca bismillah hasilnya sama rasanya gitu kan, bumbunya sama gitu kan, yang olah juga itu yang sama, tetapi pada hakikatnya itu jauh berbeda. Karena yang satu tadi insya Allah dengan menyebut nama Allah, yang satu lagi tidak menyebut nama Allah. Di situ ada keberkahannya insya Allah, seperti itu. Nah, dasarnya seperti itu Bu. Kemudian dari sisi akad, jadi sedikit saya menjelaskan sedikit terkait akad yang menjadikan pembeda antara bank konven dengan syariah. Nah, jadi kalau dari sisi akad, bank syariah itu ada akadnya, ada akad tabaruk sama akad talaki. Jadi kalau di bank konven barangkali ketika kita mengajukan pembiayaan atau bertransaksi di bank konven, ya istilahnya ya ketika mau kredit bisa bayar angsuran sekian, oke gitu kan. Tapi kalau di bank syariah itu salah satu pembedanya ada ternyata di akadnya tadi, bisa itu pakai akadnya talaki atau tabaruk gitu. Kalau dia akadnya tabaruk, tolong menolong, berarti itu tidak boleh mengambil selisih kelebihan dari sana. Tabaruk, tolong menolong. Contohnya seperti talangan haji kot itu di bank syariah tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari sana. Artinya ketika talangannya 10 dibayar selama 12 bulan atau setahun, baliknya 10 karena dia pakai akadnya tabaruk, kalau menolong gitu kan, kot. Jadi kan salah satu bagian dari akad tabaruk itu adalah kot. Nah, itu artinya selama kita kalau menolong pakai akad tabaruk, pinjam 10, baliknya 10, seperti itu. Tapi diperbolehkan di awal ada namanya ujroh. Ujroh itu istilahnya biaya admin di awal, tapi di awal sekali. Ketika sampai selesainya tidak boleh lagi mengambil ujroh atau kelebihan lagi, karena dia pakainya akadnya tabaruk tadi, kalau menolong kot gitu, talangan. Satu lagi akadnya adalah talaki Bu. Talaki itu cabangnya banyak, ada murabaha, ada musyarakah, ada mudarobah, ada istilah. Nah, biasanya perbankan itu lebih banyak menjual produk-produk dari akad yang talaki tadi. Salah satunya yang sering kita pasarkan di lapangan itu murabaha, jual beli. Artinya di sana ada objek yang dibiayai oleh bank, ada margin keuntungan, dan ada jangka waktunya, seperti itu. Yang mau ikut, tapi ya karena ada beberapa hal cancel di mendekati hari H. Ini ada wakil ketua satu, ini lagi keluar semua ini. Ketua satunya ada Bu Iin. Nah, ini yang ketua duanya yang lagi berdiri nih, ini Bu Umi Kombo, ini yang mungkin paling dikenal ya soalnya. Ya, mungkin kalau teman-teman Alisa ini banyak mungkin ngobrol-ngobrol sama Bu Kombo. Ini beliau di ketua 2. Ketua 2 itu membawahi UMKM dan Humas. Untuk yang ketua 1 tadi Bu Iin Karsina yang tadi membacakan memandu pelantikan, itu membawahi diklat dan lingkungan hidup, dan sosial rohani. Nah, terus di sini juga ada sekretaris yang tadi membacakan SK ya, Bu Sulestina. Ini mungkin sekalian perkenalan ya Ibu-ibu ya. Nah, mungkin bisa berdiri Bu Sulestina. Terus selanjutnya ini ada bendahara umum yang paling kaya nih. Kalau di Alisa yang paling kaya. Soalnya semuanya nggak bisa jalan kalau nggak ada bendahara. Nah, beliau ini yang bagian duit ya, yang paling bagian ACC duit. Selanjutnya ada Bu Made ini di diklat. Nah, Bu Made ini juga beliau seorang dosen dan kandidat doktor, insya Allah. Dosen komunikasi
komunikasi. Selanjutnya ada Bu Hasinah. Bu Hasinah ini di Humas Hubungan Masyarakat, sekaligus bagian ya menghubung-hubungkan lah. Nah ini Bu ini ya, jadi ketua 1 yang membawahi diklat dan sosial rohani, juga divisi lingkungan hidup. Terakhir juga ada nih Bu Peno, barisan keluar juga nih, habis borong. Bu Peno ini di OKK, di divisi OKK. Alhamdulillah ibu-ibu kami berdelapan ini semangat ya hadir di Tegal. Dan alhamdulillah nih Pak, kemarin Alisa Tegal tuh menerima penghargaan sebagai Alisa paling aktif. Alisa daerah paling aktif, alhamdulillah ya. Bersama Alisa Wonosobo. Jadi ada 2 Alisa yang aktif, alhamdulillah. Ini Bu moderatornya mana ini? Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya sebentar kan, paling ngantuk ini ekonomi syariah. Ini ruangan sauna ini bener-bener sauna gitu. Lumayan sauna. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, kalau kita ini ibu-ibu ya Alisa, kita ini apa sih yang menyebabkan kita itu semangat terus kita istiqomah di Alisa? Apa ibu-ibu? Apa yang bisa bikin kita itu terus semangat dan istiqomah di Alisa? Apa ibu-ibu? Apa yang bisa bikin kita terus berjuang istiqomah di Alisa, di Asosiasi Muslimat Pengusaha ICMI ini? Karena ini ada sebuah nih Bu, cerita, dan insya Allah cerita ini menjadi penyemangat kita. Karena ibu-ibu ini loh, yang di dalam tanda petik, ini kalau mungkin saya bisa cerita sedikit. Ibu Ainun Habibie itu mempertahankan nama Habijah di tengah-tengah petik itu sebetulnya agak berat. Jadi dari waktu awal pembentukan Alisa itu yang membentuk itu Ibu Ainun Habibie, Ibu Nur Hayati Subakat yang punya Wardah, dan saat itu Wardah belum sebesar sekarang. Wardah itu masih usaha bisnis kecil Pak, di garasi. Jadi Ibu Nur Hayati Subakat itu seiring perkembangan Wardah itu ya bersama Alisa, karena beliau adalah bersama Ibu Ainun Habibie dan Ibu Saraswati Hasanah, bertiga ini membentuk Alisa, pendirinya Alisa. Nah ini ibu-ibu, perjuangan untuk mempertahankan nama dalam tanda petik Khadijah ini luar biasa. Saya sempat diceritakan oleh Ibu Saraswati. Ibu Saraswati itu keponakannya Pak Habibie, salah satu pendiri Alisa. Itu awalnya namanya itu hanya boleh Alisa ICMI, karena nama organisasi ada petik lagi di tengah itu aneh, dan Khadijah itu menjadikan sempat terjadi perdebatan panjang. Tetapi mengapa Ibu Ainun, Bu Nur Hayati Subakat dan Bu Saraswati ini sangat mempertahankan nama itu? Karena ibu-ibu, Khadijah ini menjadi penyemangat kita, menjadi sosok panutan perjuangan kita sebagai muslimah pengusaha. Seorang muslimah pengusaha, Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau di masa sebelum menikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita kenal beliau adalah seorang wanita saudagar yang paling kaya pada masa itu, paling kaya. Bahkan banyak sekali lah waktu itu laki-laki yang ingin meminang beliau, tetapi beliau tidak berkenan. Nah, sampai dengan beliau akhirnya bertemu dengan Rasulullah, dan saat itu Rasulullah membawa dagangan beliau ke negeri Syam. Siti Khadijah ini seorang saudagar kaya itu, seorang wanita pengusaha yang memang bukan main-main. Ini menjadi sosok seorang wanita sukses karir
Siti Khadijah itu begitu sudah menikah dengan Rasulullah, beliau serahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Dan hartanya tidak pernah habis. Bahkan sampai Siti Khadijah mengatakan kalau habis hartanya, tulang belulangnya ini kalau bisa diserahkan kepada Islam. Nah ini ibu-ibu, Khadijah ini menjadi sosok panutan kita di dalam organisasi ini, menjadi penyemangat kita. Jadi kita ini punya framework ibu-ibu. Kita berorganisasi punya koridor. Koridor kita apa? Yang seperti dicontohkan oleh Siti Khadijah. Beliau tidak sukses dalam bisnis, tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi keluarga pun sukses. Beliau memiliki anak berapa? 6 orang. Beliau memiliki 6 anak. Siti Khadijah memiliki 6 anak dan beliau betul-betul mendedikasikannya untuk keluarga. Kesuksesan beliau dalam berkeluarga, dalam berbisnis, ini bisa kita jadikan sebagai sosok panutan kita. Dan alhamdulillah ibu-ibu, perjuangan Ibu Ainun mempertahankan nama Khadijah ini sampai sekarang kita rasakan aura dari Khadijah. Dan insya Allah ibu-ibu, kita ikhtiar, kita bisa menjadi Khadijah masa ini. Amin. Kita meneruskan estafet perjuangan Siti Khadijah radhiyallahu anha saat ini. Kita ikhtiar semampu kita. Kalau tadi kita baca ikrar, kita mengucapkan insya Allah. Jika Allah mengizinkan, kita tidak terus berjanji yang Nanti dapat goodie bag. Iya. Mau jelasin dulu sudah. Pengusaha tingkat dewa yang punya rumah sakit mitra siaga. Oh, beliau Pak yang punya. Jadi seperti aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Terus terang saja memang saya pengen bertanya dari tadi Bu. Dari pertama berat. Iya. Ya, pertama karena saya terus terang berani gabung dengan Alisa meskipun saya bukan pengusaha ya Bu, baru belajar sebagai pengusaha. Istilahnya Organisasi yang namanya pengusaha bukan yang baru. Iya, di sini saya hanya sebagai Pak Polingser ya Bu ya, kalau istilah dari itu Pak Polingser. Ya. Orang ngerti Pak Polingser, di Semarang tahu Pak Polingser, Pak Polingser itu jadi kita orang Pak Polingser beli dalam dikit-dikit, kemudian nanti kita pecah-pecah lagi atau dibungkus-bungkus, kemudian marketing Bu, istilahnya apa ya? Ya, dijual lagi ya, dijual lagi, tapi bukan yang besaran ya Bu ya, paling hanya mengambil istilahnya apa selisih sekedar untuk tambah-tambah transport lah, tambah-tambah uang jajan. Dan saya kebetulan sampai saat ini Pak Polingsernya apa ya Mbak Indah, arahnya dari Mbak Indah apa? Terus pokoknya bangun jalur ya anak kayak gitu. Palu dada kan? Mau lari tapi yang barangnya kecil-kecil. Jadi sementara ini kalau misalnya terutama cemilan kecil-kecil Bu, cemilan jajan-jajan. Oke, langsung buka trigger. Nah yang menjadi masalah bagi saya ingin menanyakan untuk pengajuan KUR di PSI apakah ada syarat-syarat tertentu, misalnya sudah berjalan berapa tahun, kemudian omsetnya sudah berapa, ada laporan keuangannya atau gimana? Atun, monggo Pak. Modal saya itu pilek Bu, bibir pilek. Ya coba pilek kok. Mau masuk angin. Atas pertanyaannya dengan Ibu Tafrida ya. Siap, izin dulu Kak Frida. Jadi di BSI itu kan ada namanya produknya ada 2 sih kalau tahu, itu kan pembiayaan sama pendanaan. Jadi kalau pembiayaan juga dibagi lagi Bu Kak Frida, ada yang konsumer, ada yang mikro, sama SME, satu lagi ada Poli Emas. Nah, tadi kami Nun Sewu, saya kan kesini nggak sendirian, bertiga dengan Mbak Sumis sama Mas Budi. Nah, jadi kalau saya itu pegangnya
bagian konsumer itu pegawai. Nah kalau untuk KUR itu dipegang oleh Mas Budi. Jadi saya minta dibantu Mas Budi nih, yang pakarnya Bu, pakarnya biar pas jawabannya. Monggo Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk seperti tadi kita sampaikan Bu, jadi pembiayaan itu kita kembali ke akadnya itu ya. Jadi sementara waktu untuk akadnya kita transaksinya murah-murah, transaksi jual beli. Transaksi jual beli berarti harus ada objek yang akan bank beli. Bank akan membeli barang tersebut yang akan kita jual ke nasabah. Jadi namanya orang jual beli kan ada keuntungan. Makanya kita menghindari istilahnya riba atau bunga gitu ya, istilah meminjamkan uang gitu. Jadi harus ada objek dulu. Makanya tadi ada pertanyaan Ibu. Oh, yang pertama masalah usaha Ibu ya, usaha untuk KUR 3 bulan berjalan Bu. Bank kita sudah ada 3 bulan berjalan. Terus ada aktivitas usaha dulu Bu. Jadi nanti kita ada verifikasi aktivitas usaha. Masalah nanti untuk plafon itu nanti kita hitung dari kemampuan nasabah tersebut, dihitung dari kapasitas. Jangan sampai kapasitas ini untuk plafon 10 juta, nyuwunnya 1 juta. Nanti ada risiko di kemacetan ya. Jadi semua kembali ke kita antara bank dengan nasabah, kapasitasnya berapa, nanti bank akan menghitung. Nanti nasabah itu harus mempunyai objek butuh opo gitu. Jadi kalau Ibu tadi dagang snack berarti nanti bank itu yang akan membeli, yang membelanjakan. Berhubung kita nggak bisa membelanjakan sendiri, kita memberikan wakalah Bu, memberikan surat kuasa. Makanya nanti ada namanya murabahah bil wakalah gitu. Jadi transaksi jual beli tapi menguasakan nasabah untuk membeli barang tersebut. Barang tersebut yang nanti kita jual lagi ke nasabah. Bank beli 10 juta, bank jual lagi 11 juta ngomongnya. Jadi ada keuntungan 1 juta itu bukan bunga, tapi namanya keuntungan bank membeli barang tersebut. Jadi yang pertama objek barangnya harus ada. Objek pertamanya dulu, jadi biar nggak ada istilahnya meminjamkan uang gitu ya. Nanti kembali ke korban itu kalau itu. Makanya nanti mungkin bahasa ribet nemen itu memang sering saya dengar gitu. Emang kita mengedukasi transaksinya transaksi murabahah itu yang pertama kita syariahnya di situ. Ya nggak ada istilah perbankan kedua itu. Kita coba mengajukan untuk murabahahnya. Jadi nanti kalau Ibu sudah berjalan 3 bulan bisa mengajukan untuk KUR Bu. Tapi sekarang ada persyaratan dari KUR itu belum pernah punya modal kerja sebelumnya Bu di konven. Di konven itu namanya modal kerja, di konven atau di syariah nih, modal kerja itu sekarang nggak boleh untuk pembiayaan KUR lagi. Jadi Ibu yang pernah dulu pinjam di BKK atau di bank konven atau di bank syariah yang ada istilahnya modal kerja, itu sekarang nggak bisa KUR lagi Bu. Jadi benar-benar KUR sekarang itu untuk ori ya berarti ya. Jadi benar-benar step by step. Tadi Ibu tadi kayaknya sih kita bisa membantu untuk step by stepnya itu. Nah itu aja sih. Dan insya Allah kalau untuk pembiayaan nanti kita kapasitasnya kita lihat. Nggak apa-apa. Jadi kita KUR ada sampai 500 juta Bu. Khusus untuk yang 100 ke bawah ini spesial deh. Nggak usah pakai jaminan. Oh, ada yang nggak pakai jaminan. 100 juta ke bawah, tapi nanti kembali ke kita untuk verifikasi kemampuan untuk kapasitasnya ya. Jangan sampai nanti baru 2 bulan 3 bulan macet malah tukaran tok di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tidak pakai jaminan, tapi jaminannya harga diri ya Pak. Iya dong, harga diri harga mati. Soalnya kalau di bank Bu, sekali nama kita jelek, nanti orang tidak akan percaya. Gampang nyarinya, Rinda Astuti King, utangnya yang diboy atau kabeh Bu. Utang kecuali utang dari Pak RT atau kantor, atau tetangga kantor. Tapi itu utang nanti, utang bank A, bank B, bank C, terus lancar atau tidak semua ada namanya SIP, Sistem Informasi
dihitur. Makanya hati-hati Bu, nama baik tadi kata Bu Setia juga. Bagaimana seorang Khadijah mempertahankan nama baik beliau sebagai orang yang harum namanya, ya kan, sampai kita pokoknya kalau bisa menjadi Khadijah. Tapi kalau mau terkenal Khadijah Bu, namanya Mardia. Kalau mau terkenal namanya Mardia, yang terkenal itu Khadijah. Namanya Mardia. Ngerti Ibu Mardia? Nah, mau sih namanya Mardia. Wanita duitnya siapa? Emang duitnya Mardia. Itu orang kaya Bu, Setegal nih, Setegal kaya, Brebes, Tegal, Kabupaten. Itu ada orang sih namanya paling suki wong wadon namanya Mardia. Tapi sebenarnya dunianya Mardia, ngerti dunia Bu? Dunia itu wong sing paling suki harta bodohnya namanya Mardia. Tapi itu iri temen Bu terkenalnya. Mardia itu sangat iri. Sampai namanya Kresek itu semua dia rapikan dan dijual kembali Bu. Itu buat dia. Padahal kita juga ya, Kresek juga ditutup ya. Kita ngomongin Kresek kok buatan ibu-ibu. Sami insya Allah kita nanti dunianya kayak dunianya Mardia. Terus tapi bermanfaat seperti dunianya Khadijah, menjadi orang-orang yang kuat. Ya, di belakang katanya di belakang suami yang kuat ada istri yang lebih kuat. Ya betul nggak Bapak Prim? Katanya. Tapi memang benar. Coba Pak Aprim, Bokatora. Bapak Ketua ICMI Jawa Tengah, Prof. Surati, itu mohon Alisa Hadijah ICMI Kota Tegal membantu pembentukan ICMI Tegal. Nah, jadi minta tolong, mungkin nanti yang punya suami ya, atau punya misalkan di kampus kalau ada, nah ini titipan saya sampaikan, soalnya amanah dari Bapak Ketua, dia minta kalau ada bisa dibantu untuk pembentukan pembentukan ICMI Tegal. Ya. Nanti kan kalau sudah ada pandangan bisa formatur dulu aja, nanti hubungi saya. Kebetulan saya kalau di ICMI di wakil ketua umum, jadi nanti bisa. Ini suaminya ketua Muhammadiyah. Pokoknya kalau Alisa komplit panjang, Bapak ketua kok bayana, angkat ketua RT ICMI kok jadi ganti pantai Rinda kan ICMI kok ganti beneran ICMI itu model kok ganti ketua baik. Nah inilah namanya hidup Bu, kadang seringkali suami istri itu harus kolaboratif ya. Kebetulan saya di PDA, ini PDA itu muslimat, suami ada di PDM gitu ya. Tapi saya juga PWM tuh di wilayah, walaupun wadonnya ada PWM, orang masalah. Terus Bu, sama PWM. Oke, thank you. Terima kasih Bu, mohon maaf atas segala kekurangan. Buyan-buyan ini nggak ada yang ini loh, nggak ada yang serius. Saya ngomong bukan tak masalah ya, belum minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita makan bersama sudah disediakan oleh Sokra, ibu-ibu makan siang hari ini. Terima kasih Sokra, tepuk tangan dong buat Sokra. Sudah sedia minumnya dari Rariska. Ini minum kesehatan biar pulang dari sini nggak masuk angin. Terus macam-macam lah. Ada Bu Dive dari BSI, dari Mulyadana, dari IPA, pupuknya nanti ibu-ibu anak macam-macam instrumen. Silakan dibeli. Nanti Bu Yaya uangnya jangan dibawa pulang, oke? Uangnya jangan dibawa pulang. Di situ masih banyak. Sekarangnya sudah belanja Bu Rida. Ya, pertama datang aja dari wilayah itu udah pada belanja. Baik Mas, kita Bu Ketua durung teng kok. Ya, oh iya masih banyak itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, kasih yang sangat luar
biasa pada siang hari ini, ibu-ibu tidak terlalu